Kita lanjut. Al-Maqidus Tsalits Asyar, ya, poin ke atau prinsip ke-13, ya, yaitu tentang apa? Menjaga ilmu. Menjaga ilmu di sini kata beliau itu sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Kata beliau badlul juhdi. Itu mengerahkan kesungguhan kita fit tahaffuzil ilm, untuk menjaga ilmu. Gimana caranya? Ada 3 cara. Di sini beliau menjelaskan bahwasannya bersungguh-sungguh dalam menjaga ilmu kita itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama kata beliau fi tahaffuzihi al-ilm. Fi tahaffuzihi al-ilm, yaitu dengan cara menghafal, ya, menghafal ilmu yang sudah kita miliki. Wal mudzakara bihi. Yang kedua kata beliau dengan mendiskusikannya, mengulang-ulanginya dengan cara berdiskusi. Dengan teman tentunya, karena berdiskusi itu nggak bisa sendirian. Kalau yang pertama tadi kita menghafal itu tugas kita sendiri, sifatnya personal. Yang pertama menghafal, ya, sifatnya personal antara kita dengan diri kita. Yang kedua adalah mudzakarah. Mudzakarah itu adalah mengulang-ulang dengan cara mendiskusikan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, ini kita butuh teman, ya, qarin, teman sejawat. Ya. Yang ketiga kata beliau adalah wassual anhu, dengan bertanya. Bertanya ini kepada guru, artinya kita juga butuh, ya, bertanya kepada guru kita. Jadi dengan 3 cara ini kita bisa menjaga ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian beliau mengatakan ittalaqihi anisyuyukh la yanfa' bila hifdzillah. Karena mendapatkan ilmu, belajar ilmu dari guru, dari para guru kita, itu tidak akan manfaat kata beliau. Tidak akan bermanfaat, ya, tanpa dihafal. Ya, antum belajar misalnya apa? Tajwid, ya, Tuhfatul Atfal tamat, ya, pindah ke matan Jazariyah tamat. Ya, misalnya sebelum dari itu antum belajar dari yang bahasa Indonesia dulu lah. Ya, tajwid praktis, ya, metode Imam Syafi'i misalnya. Selesai, masuk ke Tuhfatul Atfal selesai, Jazariyah selesai, ya. Tapi antum enggak hafal. Ketika ditanya, coba sebutkan hukum nun sukun atau tanwin. Nah, lupa. Ada berapa hukumnya? Enggak paham. Ya, sebutkan mad apa lazim ada berapa? Enggak paham, enggak bisa menyebutkan karena enggak pernah dihafal. Karena tidak pernah dihafal. Ini salah, keliru. Begitu juga antum belajar misalnya apa? Nahwu. Ya, bertahun-tahun mulai dari kitab Muyassar pindah ke Mukhtarat, Mukhtarat pindah lagi. Kitab apa lagi? Mulakhas. Mulakhas pindah lagi, naik lagi. Ya, kitab apa lagi yang lebih sulit sedikit, terus sampai naik ke Ibnu Aqil, ya, syarahnya Alfiyah Ibnu Malik, itu kitab yang Masya Allah, ya, sulit, ya, atau syarahnya Ibnu Hisham Awdahul Masalik. Nah, belajar tapi nggak dihafal. Jadi ketika ditanya bahwasannya al-kalimah, ya, atau al-kalimah itu terbagi menjadi beberapa bagian, nggak hafal. Ya, kemudian fiil, tanda-tanda fiil apa saja nggak hafal. Ya, gimana kita bisa paham? Gimana kita bisa menjaga ilmu kita? Jadi ilmu itu harus dihafal, mau nggak mau. Belajar fikih, ya, masuk ke rukun wudu, ya, hafal sudah rukun wudu. Masuk ke rukun sholat, rukun wudu lupa. Ya, seperti inilah musibah. Ini banyak menjangkiti sebagian penuntut ilmu. Maka harus dihafal, ikhwan. Ya, kalau antum belajar segini terus, ya, nggak ada perkembangan kalau antum nggak ngafal. Jadi berusaha untuk dihafal ilmu itu sehingga ada perkembangan dari tahun ke tahun. Itu antum kalau perlu dia dicatat apa saja perkembangan, ya, ada monitoringnya. Wah, tahun ini saya ngaji sudah banyak hafalan saya, ya, atau bulan lah, jangan tahun terlalu lama. Bulan ini saya ngaji, Masya Allah hafalannya ini, ya, Quran hafalannya ini, terus dikembangkan ilmu antum. Kalau cuma sekedar majelis-majelis seperti ini, cuma euforia saja, ya, ketemu kawan saja, ketemu ustadznya, bisa ngobrol, ya, janganlah ikhwan. Sayang antum ngaji bertahun-tahun enggak ada perkembangan. Maka kata beliau, belajar ilmu dari guru tidak akan manfaat kecuali dengan dihafal pertama. Yang kedua, wa mudzakaratin bihi, dan dengan diulang-ulang, dengan cara didiskusikan dengan kawan. Nanti antum pulang dari sini ketemu kawan, diskusikan. Belajar nahwu, ya. Oh, kita hari ini belajar nahwu tentang apa? Tanda-tanda fiil. Nah, ayo kita murojaah. Kira-kira apa, ya? Yang pertama, fiil itu tandanya kemasukan qad. Kalau ada huruf qad, ya, firman Allah qad aflahal mu'min, berarti aflaha ini apa? Fiil karena ada qadnya, ya, atau ada huruf sinnya, sin, ya,
Atau ada huruf saufanya. Kalla saufa ta'lamuna. Ta'lamun berarti fi'il karena ada saufa. Ya, atau ada ta'nitsnya. Ya, dan seterusnya. Dihafalkan. Begitu pula tanda-tanda isim misalnya apa? Bisa kemasukan huruf jar, ya. Ada alif lamnya. Berarti setiap kalimat yang ada alif lam, kata yang ada alif lam berarti itu isim, ya. Misalnya Allah berfirman alhamdulillah. Alhamdu berarti alhamdu ini isim seperti karena ada alif lam dan seterusnya. Ya, ini harus kita perhatikan. Diulang-ulang. Didiskusikan sama teman, ya. Pelajaran tajwid kah, nahwu kah, atau pelajaran-pelajaran yang lainnya, tauhid kah, adab kah, kita murajaah, kita ulang-ulang. Kemudian kata luas su'alin anhu, yang ketiga adalah dengan bertanya kepada guru kita. Kalau antum belum paham ditanyakan, jangan diem. Ini sebagian penuntut ilmu kadang dia belum paham, dia tidak bertanya, akhirnya menimbulkan kerancuan atau kesalahpahaman dalam berpikir, dalam memahami, ya. Ini juga berbahaya yang seperti ini. Nah, kemudian beliau mengatakan tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilm ta'zimahu, yang mana hal-hal ini yang beliau sebutkan tadi, menghafal, kemudian berdiskusi dengan teman, kemudian bertanya, ini tidak bisa mewujudkan, ya, pengagungan terhadap ilmu di hati penuntut ilmu itu. Jadi kalau antum melakukan ketiga hal ini, insya Allah hati itu akan lebih bisa mengagungkan ilmu, ikhwan. Ya, tapi kalau antum nggak pernah menghafal ilmu, nggak pernah mendiskusikannya, ya, nggak pernah bertanya kepada ustaz, itu nggak akan mengagungkan ilmu. Lupa, ilmu tidak akan diagungkan. Tapi kalau dikit-dikit antum hafal, dikit-dikit antum diskusi tentang masalah ilmu, dikit-dikit antum bertanya, insya Allah hati antum itu semakin mengagungkan ilmu. Ya, ini enggak, kadang-kadang ilmu itu cuma di majelis ilmu, sampai keluar ngobrolannya nggak karu-karuan. Sebagian ngobrol masalah pekerjaan saja, bisnis saja. Ya, yang lebih parah lagi ini yang sudah nikah ngobrolnya poligami, berani juga enggak praktek. Ya. Nah, hal-hal yang kadang-kadang manfaatnya kurang. Bukan enggak boleh, tapi yang lebih boleh itu praktek. Tapi kalau sudah cuma sekedar ngobrol kan ini enggak manfaat. Ngobrol masalah yang enggak manfaat, futsal diobrolkan terus. Ya main futsal enggak masalah, ikhwan, asal dijaga adab-adabnya, ya, jangan buka aurat, jangan menzalimi kawan, ya. Kalau sampai main futsal antum sliding tackle dia, ya, kakinya keseleo, antum dosa. Ya, lah bener lah, itu zalim sama teman, ya. Apalagi sampai dia enggak meridoi. Hati-hati. Makanya anak dulu termasuk orang yang senang main bola, ikhwan. Ya, tapi setelah semakin belajar, kayaknya main bola ini terlalu banyak hal-hal yang menyelisihi syar'inya. Ya, maka Anda cari olahraga lain semisal badminton yang tidak menyakiti orang, ya. Ya kecuali antum lempar raketnya, ya. Lumayan juga sakit dia. Ya, atau pingpong, ya. Pingpong itu juga jangan batnya antum lempar. Ini kejadian, ya. Di para pembuli itu kalau emosi batnya lempar, serah. Itu ikhwan, itu sama ikhwan. Ini muskilah juga, kadang-kadang permainan sudah seperti itu masih ada juga, apalagi bola kaki. Ya, bukan Anda mengharamkan sekalian, tidak mengharamkan, cuma dijaga batasan-batasannya. Dijaga batasan-batasannya, ya. Kalau cuma mencari kesehatan kan enggak hanya di bola. Ya, masih banyak olahraga lain, ya, yang bisa kita lakukan. Bahkan di rumah pun bisa kita berolahraga. Kalau cuma kesehatan. Ini kadang-kadang bukan hanya kesehatan, ya, hobi. Ya, memang benar-benar hobi akhirnya dilampiaskan berlebihan. Ya, bukan nggak boleh, sekali lagi boleh, cuma sekali lagi jaga adab-adabnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyelisihi syar'i, dan juga jangan berlebihan. Ya, kalau menuntut ilmu nggak masalah berlebihan. Nanti dikit-dikit ngobrol masalah ilmu, ya, ketemu kawan, akhi, masya Allah, kaifa haluk bi khair, ma alamatul ism, ma alamatul fi'il, bertanya tentang masalah isim dan fi'il, bertanya masalah tajwid, ya, ma huwa taqsimut tauhid, nah, tauhid rububiyah, ruhiyah, belajar. Ini enggak masalah berlebihan, tapi kalau dalam hal-hal yang tidak ada manfaat, jangan. Maka hal ini, ketiga hal tadi kata beliau, dapat menumbuhkan pengagungan ilmu dalam hati-hati kita, dalam diri kita. Bikamalil ittifat ilaihi wal ishtighal bihi. Ya, dengan tentunya hati kita akan semakin fokus dan sibuk dengan ilmu. Kalau kita sudah sibuk menghafal, berdiskusi dengan teman masalah yang sibuk bertanya, insya Allah kita lebih fokus, ya, dalam belajar. Fal hifdzu khalwatun bin nafs, kata beliau, ketika menghafal itu kita sendirian.
ya, antara kita dengan diri kita sendiri. Wal mudzakara julus ilal qarin, adapun diskusi itu kita duduk dengan teman kita. Wasu'al iqbalun alal alim, adapun bertanya itu kita mendatangi guru kita, ya, seorang yang alim, seorang ulama. Walam yazalil ulama'ul a'lam yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bihi, dan ulama dari zaman ke zaman, ikhwan, itu senantiasa, kata beliau, menganjurkan dan memerintahkan kita untuk menghafal. Ya, bukan hanya mereka sekedar memerintahkan, menganjurkan, bahkan mereka orang pertama yang paling mengamalkannya. Ya,